Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burmansyah dari Universitas Bina Dharma Palembang, jurusan Sastra Inggris. Di mana di sini saya akan membuat sebuah video untuk tugasan akhir saya di mata kuliah Kesenian Indonesia, di mana ini merupakan tugasan akhir saya di semester ke-6 ini. Dan di sini saya akan membahas terkait masyarakat dan kesenian Indonesia. Adapun pokok dari daftar bahasan saya pada video kali ini yaitu yang pertama konsep masyarakat Indonesia, yang kedua kesenian dan kebudayaan Indonesia, yang ketiga ada macam-macam kesenian yang ada di Indonesia, serta yang keempat itu ada fungsi dari kebudayaan nasional. Baiklah, untuk yang pertama terkait konsep masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dalam kehidupannya melakukan sebuah kerjasama secara kolektif karena saling ketergantungan sosial di antara mereka. Dalam kenyataan di dunia ini, kehidupan kolektif tidak hanya terjadi pada kelompok manusia saja, tetapi juga banyak jenis makhluk lain yang secara bersama-sama, individu-individu sejenis-sejenisnya hidup dalam bergabungan. Dan juga istilah dalam bahasa Inggris untuk masyarakat sendiri adalah society, di mana berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta. Ikut serta berpartisipasi. Masyarakat juga adalah memang sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah yaitu saling berinteraksi. Satu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Yang kedua, saya akan membahas terkait kesenian dalam kebudayaan Indonesia. Dalam ilmu antropologi, konsep tentang kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem dari gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan proses belajar. Menurut Koncoroningrat tahun 1990. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk dari jamak dari kata budi, yang berarti budi ataupun akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal pikiran manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas terkait macam-macam kesenian yang ada di Indonesia. Yang pertama, seni pertunjukan. Istilah seni pertunjukan atau sering disebut sebagai pertunjukan budaya dalam bahasa Indonesia dan Melayu Malaysia adalah sebagai padanan istilah performing art atau cultural performance dalam bahasa Inggris menurut Murgianto tahun 1995. Selanjutnya, cabang seni pertunjukan. Kajian-kajian keilmuan mengenai seni terbagi ke dalam rumpunan seni, yaitu ada yang pertama seni pertunjukan, yang dimana di dalamnya terdiri lagi dalam beberapa cabang seni. Ada seni musik, seni tari, dan teater. Bidang kajian ini pun bahkan telah meluaskan dirinya sampai kepada sirkus, kabaret, olahraga, ritual, upacara, prosesi pemakaman, dan lain-lainnya. Yang kedua ada seni visual atau seni rupa. Seni visual atau seni rupa yang terdiri dari seni murni, seni patung, kerajinan atau kriya, desain grafis, desain interior, desain eksterior, reklame, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu seni media rekam, di mana seni media rekam ini terdiri dari televisi, radio, komputer, internet, dan lain sebagainya. Seni dalam sastra ini umumnya menjadi bahagian kajian dalam ilmu sastra ataupun linguistik. Seni arsitektur, seni bina menjadi bahagian dari ilmu teknik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai seni musik. Dalam Kamus Dewan tahun 2002, musik didefinisikan sebagai gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah. Seterusnya, mengikuti Wikipedia Indonesia tahun 2007, musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, serta selera seseorang.
Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam. Misalnya bunyi yang dianggap enak oleh pendengarnya, segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang, ataupun bahkan kumpulan dan disajikan sebagai musik. Yang kedua, seni tari. Pengertian dari tari dalam konteks bahasa dan budaya Melayu Indonesia Malaysia yaitu memiliki berbagai makna. Yang pertama, tari adalah gerakan badan serta tangan dan kaki secara berirama mengikuti rentak musik. Dalam pengertian ini, tari sangat dihubungkan dengan irama atau melodi ataupun musik. Biasanya jika ada aktivitas tari, selalu menggunakan musik dalam budaya Melayu. Jarang ditemukan tari yang berdiri sendiri tanpa diiringi oleh musik. Seterusnya dalam pengertian kedua, nama tari tersebut berhubung kait erat dengan properti utama yang digunakan yaitu misalnya tari lilin, tari inai, tari keris, tari sapu tangan, tari payung, dan seterusnya. Yang ketiga ada seni teater. Seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerakan, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan juga akting di dalamnya. Dalam sejarahnya sendiri, kata teater berasal dari bahasa Inggris yaitu theatre atau teatre. Dalam bahasa Perancis, théâtre, dan dalam bahasa Yunani, theatron. Dan yang terakhir, saya akan membahas terkait fungsi dari kebudayaan nasional, di mana gagasan kebudayaan nasional memiliki berbagai fungsi dalam negara Indonesia yang merdeka. Konco-Reningrat menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai satu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia. Dan yang kedua sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga Indonesia yang bineka itu untuk saling berkomunikasi sehingga memperkuat dari solidaritas. Adapun 3 syarat dalam fungsi kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan nasional Indonesia memiliki 3 syarat. Yang pertama, merupakan hasil karya warga negara Indonesia atau hasil dari orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia. Yang kedua, yaitu unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema dan pemikiran ataupun wujudnya mengandung ciri khas dari Indonesia. Dan yang ketiga, harus sebagai hasil karya warga negara Indonesia lainnya yang dapat menjadi kebanggaan mereka semua, sehingga mereka mau mengidentitaskan dirinya sebagai kebudayaan tersebut. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait penjelasan mengenai masyarakat kebudayaan Indonesia. Jika ada salah-salah kata ataupun salah dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga besar harapan saya untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari dosen pengampu saya yaitu Miss Dewi Purnamasari SSMPD. Mudah-mudahan video yang saya bikin ini juga bisa menjadi ladang pahala serta bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan ataupun yang menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.